Saya ini termasuk tim tafsir. Itu paling kesulitan itu nafsirkan ayat-ayat yang menjadi jargon mereka, karena secara zahir maknanya itu menguntungkan mereka. Saya ulang lagi, karena secara zahir itu maknanya menguntungkan mereka. Sehingga saya dulu ketika ditawarin jadi tim tafsir di UII, saya bilang saya mau asal fikihnya diserahkan saya. Berapa persen Pak? Ya 100%, kalau tidak saya tidak mau. Kenapa demikian? Sekarang tuh ada kelompok tekstualis, sehingga yang nggak ada di Quran ya halal. Misalnya Quran nggak mengharamkan tikus, mas, ya tikus berarti halal. Jadi yang nggak ada di Quran ya halal, kan kacau. Saya sering bilang ke mereka, nggak ada apa tidak tahu. Kalau nggak ada ya beda kalau sama dengan tidak tahu. Mereka itu kalau ngitung jumlah yang halal itu hanya pakai ayat kulla ajidu fima ukhya ilayya muharraman ala ta'im yatamu sak terus itu. Tentu pengecualiannya hanya 3. Hanya lahmal khinzir dan seterusnya, itu 3 itu tok. Tapi mereka tidak hafal bahwa di antara aturan umum Quran itu adalah wa yuharrimu alaihimul khobais, dan di antara ciri utama Rasulullah Muhammad adalah mengharamkan semua yang menjijikkan. Jadi tikus itu kira-kira kamu jijik enggak? Kotoran manusia jijik enggak? Kencing manusia itu jijik enggak? Ini sesuatu yang pasti haram karena termasuk apa? Al-khobais. Terus begini contoh dalam fikih lagi. Ini contoh terakhir, teman tenang saja. Di sini karena saya dipesan sambil nunggu Habib Anis ini. Orang menikahi mbaknya sekaligus nikahi adiknya kan tidak boleh. Al-jam'u bainal ukhtain. Jadi istri kamu pertama mbaknya sekaligus nikahi adiknya fi nikahin wahid, dalam nikah satu itu tidak boleh. Dan itu Quran hanya membicarakan itu, wa antasma'u bainal ukhtaini. Di antara yang dilarang adalah menikahi mbak sama adiknya bersamaan. Andikan itu diterjemah bebas, maka terus nanti ada ayat di berikutnya, wa ukhillalakum ma wara'a dzalikum, selain itu halal semua. Kan nggak kebayang misalnya orang menikahi perempuan dan budenya, orang menikahi perempuan dan mbahnya, dengan alasan itu di Quran tidak ada. Maka saya berkali-kali bilang saya mau ikut tim tafsir asal fikihnya saya. Akhirnya ya saya terjemah wa antasma'u bainal ukhtain, dan tidak boleh mengumpulkan mbak dan adiknya. Saya tambahi sendiri dalam kurung juga perempuan dan budenya, juga perempuan dan bulenya, juga perempuan dan mbahnya, atau semua perempuan yang punya hubungan mahram. Harus ditambahi seperti itu. Karena dalam ilmu balaghah wa antasma'u bainal ukhtain adalah zikrul ba'di wa iradatil kul, menyebut sebagian. Jadi contoh haram adalah mengawini mbak dan adiknya. Itu hanya contoh